Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke pertemuan ke-10, Cost Volume Profit. Cost Volume Profit Analysis. Cost Volume Profit Analysis atau CVP adalah merupakan suatu analisa untuk menentukan tingkat penjualan baik dalam unit maupun dalam rupiah pada perusahaan. Ya. Tidak memperoleh laba dan tidak memperoleh rugi. Itu kalau kita mencari BEP-nya ya. Konsep dasar dari CVP, Cost Volume Profit Analysis. Laba sama dengan total revenue dikurang dengan total cost. Jadi total pendapatan dikurang dengan total biaya. Atau total penjualan dikurang. Ini BV ini berarti biaya variabel ditambah dengan biaya tetap. Oke. Atau harga jual per unit dikali dengan volume penjualan dikurang dalam kurung biaya variabel dibagi unit dikali volume penjualan ditambah biaya tetap. Nah, jadi kalau supaya nggak bingung nanti kita masuk ke soal ya. Kemudian ada P kali Q, berarti P kali Q adalah P ini price, harga dikali dengan kuantitas. Ya, ini perturunan dari persamaan ini ya, atau biaya variabel dikali dengan kuantitas ditambah biaya tetap. Ya, PQ ini adalah harga dikali kuantitas, PQ, VQ ini adalah biaya variabel ya dikali dengan kuantitas ditambah biaya tetap. Jadi PQ ini harga, harga jual ya dikali kuantitas dikurang biaya variabel dikali kuantitas dikurang biaya tetap. Ini dia berarti kalau menjadi persamaannya sampai ke bawah berarti kuantitas sama dengan BT biaya tetap ya, kuantitas atau jumlah yang terjual itu sama dengan biaya tetap dibagi harga dikurang dengan V dikurang dengan biaya variabel ya. Nanti ada rumus, ada soalnya, ada pembahasannya juga ya. Rumus BEP, BT, biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Nah, sama dengan BT dibagi dengan CM. Jadi biaya tetap dibagi dengan cost margin ya. Cost margin itu yang mana? Harga jual per unit dikurang dengan biaya variabel per unit. Itu yang namanya cost margin. Nanti kalau sudah masuk contoh mungkin nanti tidak akan bingung lagi ya. Kemudian break even point dalam bentuk rupiah. Kalau dalam bentuk rupiah berarti biaya tetap dibagi 1 dikurang biaya variabel per unit dibagi harga jual per unit. Atau sama dengan biaya tetap dibagi dengan cost margin ratio. Cost margin ratio. Jadi kalau CMR, cost margin ratio sama dengan cost margin dikali 100% dibagi harga jual. Ya, nggak usah terlalu dihafal, nanti kalau ada soalnya mungkin akan saya kasih rumusnya. Yang pertama break even point yaitu adalah keadaan perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak memperoleh rugi atau pulang pokok namanya. Margin of safety adalah untuk menentukan berapa persen penjualan boleh turun dari penjualan sesungguhnya atau dianggarkan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Margin of safety sama dengan penjualan sesungguhnya dikurang dengan break even point penjualan dikali 100% dibagi penjualan sesungguhnya. Yang ketiga, profit planning. Ya, perencanaan laba maksudnya ini. Di perencanaan laba, adalah untuk menentukan berapa penjualan yang akan dicapai agar laba sebelum pajak yang telah ditentukan dapat direalisasi. Rumus sama dengan S per unit BT biaya tetap ditambah laba sebelum pajak dibagi CM. Ya, bagi cost margin. Cost margin ini tadi ya harga jual per unit dikurang dengan biaya variabel per unit. Cost margin sini. Jadi kalau kita mau penjualan dalam rupiah, kita mau penjualannya target kita penjualan dalam rupiah, maka
biaya tetap ditambah laba dibagi dengan CMR, dibagi dengan cost margin revenue, cost margin ratio, S sama dengan penjualan yang ingin dicapai. Kemudian kalau pengaruh pajak, ini rumusnya, penjualan dalam unit berarti BT, berarti biaya tetap ditambah laba setelah pajak dibagi 1 dikurang T di dalam dikali teks, ya. Kemudian S dalam bentuk rupiah, BT tambah laba setelah pajak 1 dikurang T. T itu pajak, teks, dibagi dengan CMR. Cost margin ratio. Cost margin ratio tadi adalah ini ya, cost margin ratio, cost margin dibagi dengan harga jual dikali 100%. Cost margin ini apa Pak? Cost margin tadi harga jual dibagi harga jual per unit dikurang dengan biaya variabel per unit. Ya, kalau kita lihat rumusnya bingung, tapi kalau kita sudah masuk ke soal nanti insya Allah bisa. Kemudian shutdown point per unit berarti total biaya tetap tunai dibagi dengan cost margin. Cost margin tadi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Kemudian SDP, shutdown point untuk dalam rupiah, total biaya tetap tunai dibagi dengan CMR, cost margin ratio. Oke, masuk kita ke contoh soal. Ya. Contoh soal. Ini nggak bisa dibesarkan lagi nih ya. Bisa nggak dibesarkan? Oh, nggak bisa lagi. Coba kalau saya kecilkan ini. Oh, nggak bisa lagi. Oke. Mana sudah menampilkan? Oke lah, ini aja. Contoh harga jual unit suatu produk itu Rp400. Biaya variabel per unit itu Rp300. Total biaya tetap per tahun adalah 30.000. Yang pertama hitung break even point baik dalam unit maupun dalam rupiah. Kita sudah pernah mencarinya kan? Pernah mencarinya. Berarti untuk mencari break even point dalam unit, ini mohon maaf ya, nggak bisa dibesarkan lagi, nanti di zoom aja yang saya terangkan. Berarti biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Ya, bagi biaya variabel per unit. Ini dapat 30.000. 30.000 ini kan biaya tetap. Nah, biaya tetap ini 30.000. Harga jual per unit, mana harga jual per unit 400 ini. Kemudian kalau diklik dia pindah ya, nggak usah saya klik. Kemudian dikurang dengan biaya variabel per unit ini 300. Sehingga hasilnya akan menjadi 30.000 dibagi 100 dapat 300 unit. Kemudian break even point dalam rupiah itu BT ya. Itu BT dibagi 1 dikurang BV per unit dibagi harga jual per unit. Sama dengan 30.000 biaya tetapnya 1 dikurang BV per unit, biaya variabel per unit 300. 300 dibagi 400. 300 dibagi 400. 400 ini harga jual per unit ya. Ini dia harga jual per unit. Maka dapatnya 30.000 dibagi 1 dikurang 0,75. 0,75-nya dapat dari mana? Karena 300 per 400 ya. Sama dengan 3 per 4. 3 per 4 itu kan 0,75 ya. Sehingga hasilnya menjadi 120.000. Nah, maksudnya di sini adalah kalau perusahaan mau break even point mau pulang pokok, dia harus menjual sebanyak 300 unit ya. Atau kalau dalam penjualan berarti dia harus menjual yang jumlah penjualannya sebesar 120.000. Oke. Ya. Oke. Kemudian kita hitung CMR-nya. Kita hitung CMR ya untuk mencari yang nomor 2. CM bagi harga jual, CMR sama dengan CM dikali 100% dibagi harga jual. CM cost margin 100. 100 ini dapat dari mana? 100 ini adalah harga jual per unit dikurang dengan biaya variabel per unit.
400 dikurang 300 sama dengan 100, dikali 100%, dibagi harga jualnya 400. Itu rumusnya. Maka dapatnya 25% atau 0,25. Nah, untuk menjawab yang nomor 2, hitung jumlah yang akan dicapai jika perusahaan pada masa yang akan datang menginginkan laba sebelum pajak sebesar 20.000. Ya, 20.000. Maka rumus yang kita pakai adalah BT ditambah laba dibagi CM. BT tadi biaya tetap 30.000 ditambah laba yang ingin. Laba yang kita inginkan tadi sebelum pajak kan 20.000. Dibagi dengan 100. Karena cost marginnya 100. Cost margin tadi 400 dari dikurang dengan 300 dapat 100. Maka dapatnya 50.000 dibagi 100 dapat 500 per unit. Nah, itu kalau ingin laba sebelum pajak sebesar 20.000. Kemudian jika kita mau mencari laba sebelum pajak tapi dalam sebesar 20.000 dalam bentuk penjualan, ya, berapa penjualan yang harus dicapai jika ingin laba sebelum pajaknya 20.000. Sama dengan rumusnya BT, berarti biaya tetap ditambah laba, yaitu 20.000 ini ya, dibagi dengan CMR, cost margin ratio. Cost margin rasionya tadi itu sebesar, cost margin rasionya tadi sebesar 0,25. Tadi sudah kita cari di atas ini. CMR ini dia 0,25. Ya. 0,25. Nih. CMR nih dia 0,25. Maka 50.000 dibagi 0,25 dapatnya 200.000. Oke, sudah selesai untuk yang nomor 2. Untuk yang nomor 3, berapa penjualan yang akan dicapai jika laba yang diinginkan setelah pajak 15 15.000 tarif pajak sebesar 40.000. Oke, kita cari yang nomor 3. Cara mencarinya jika salesnya dalam unit, kita mencari tingkat penjualan dalam unit, berarti BT ditambah laba setelah pajak dibagi 1 dikurang T per CM. Rumusnya itu, BT berarti 30.000 ditambah laba setelah pajaknya tadi yang kita inginkan 15.000 ya. 1 dikurang 0,4 karena pajak tarif pajaknya 40%. Ya. 1 dikurang 0,4 kan 0,6 ya. Kemudian dibagi dengan CM 100 di cost margin. Sehingga hasilnya menjadi 30.000 ditambah 25 dibagi 100. 55.000 dibagi 100 sama dengan 550 unit. Itu dia kalau menginginkan laba 15.000 dalam perhitungan dalam bentuk unit, maka harus menjual sebanyak 550 unit. Kalau dalam bentuk rupiah, maka biaya tetap ditambah laba setelah pajak dibagi 1 dikurang T per CMR. 30.000 ya biaya tetap. Biaya tetap ya, 30.000 seperti yang kita jelaskan tadi, ditambah laba setelah pajak 15.000 dibagi 0,6. Nah, dibagi 0,25. 0,25 tadi cost margin ratio. Ya, cost margin ratio. 30.000 tambah 25.000 dibagi 0,25. Nah, ini cara mencarinya. Ini hati-hati kita mencari ya. Kalau seperti ini berarti yang mana kita cari dulu? Berarti yang kita cari dulu 15.000 dibagi 0,6. Ya, harus pandai menggunakan kalkulatornya. Ini ya, 0,6. Maka dapatnya 55.000 dibagi 0,25 menjadi 220. Ya. Oke, kemudian margin of safety. Berapa persen penjualan boleh turun jika target laba tersebut telah berhasil dicapai? Maksudnya jika target laba sebelum pajak ini berhasil dicapai, ya. Margin of safety, penjualan sungguhnya dikurang break even point penjualan dibagi dengan penjualan sesungguhnya.
Berarti 200.000 dikurang dengan tadi kita target penjualannya 200.000 tadi yang nomor 2. Cek lagi di atas nih. Mana nih? Yang nomor 2 ini ya. Nah, 200.000. 200.000 dikurang dengan break even point penjualan. Break even point penjualan tadi dapatnya 150.000. Ada di atas tadi. Oh, sorry, 120.000 ya. Bukan 120.000. Nih, 120.000. 120.000 dibagi 200.000 dikali 100%. Maka dapatnya 40%. Berarti penjualan boleh ya, penjualan boleh turun 40% agar perusahaan tidak rugi. Gitu. Jadi itu margin of safety. Ya. Pak. Kemudian SDP dalam unit. Berarti total biaya tetap tunai. Itu yang nomor 4 ya. Yang kelima lagi. Hitung shutdown point. Apabila biaya tetap tunai 25.000. Nah, ini kan biaya tetapnya kan 30.000. Kenapa biaya tetap tunainya? Ya, mungkin bisa jadi di dalam 30.000 ini ada biaya depresiasi sebesar 5.000. Biaya depresiasi kan tidak keluar uang kan, cuma diakui. Oleh karenanya, yang di nomor 5 ini, SDP unit sama dengan total biaya tetap tunai dibagi dengan CM, dibagi dengan cost margin. Berarti sebesar 25.000 dibagi dengan 100, maka dapatnya 250 unit. Ya. Kemudian SDP shutdown point dalam rupiah total biaya tetap tunai dibagi dengan CMR. 25.000 dibagi dengan CMR tadi 0,25, maka dapatnya 100.000. Ya. Jadi rasio BEP ini nggak terlalu banyak konsep, tapi lebih banyak ke hitung-hitungannya ya. Nah, nanti yang penting rumusnya mungkin nggak perlu dihafal. Bisa jadi, tapi cara kita menginput, menghitungnya itu yang harus cermat ya. Kalau kurang cermat menghitungnya, maka mungkin bisa salah ketika kita dalam menjumlahkannya. Ya, oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.